Oke brother, kembali lagi bersama kami berdua. Malam ini kami telah selesai packing teman-teman, karena besok jam 5 kita akan berangkat berpetualang lagi teman-teman. Di sini saya dan kakak saya lagi mengatur jalur teman-teman, menentukan titik koordinat jalur pendakian kami teman-teman. Tapi terkadang di lapangan akan berbeda dengan apa yang kita rencanakan teman-teman, karena medannya belum pernah kita lalui. Perjalanan kita sesuaikan dengan keadaan lapangan teman-teman. Terkadang kita mengambil jalan memutar karena kita sudah menemukan tebing yang cukup tinggi teman-teman. Perjalanan kami lengkapi dengan peta digital, jadi kita tidak akan kesasar teman-teman, maupun pergi ataupun kita pulang teman-teman. Jadi semuanya aman. Satset kita pun sudah tiba di atas puncak gunung teman-teman. Ini namanya Gunung Padamarari teman-teman. Dari puncak gunung ini teman-teman bisa melihat luasnya Danau Poso. Jadi kita istirahat sejenak sembari melepas lelah di atas kendaraan teman-teman. Tak lama kemudian ada masyarakat yang berhenti sejenak juga di sini teman-teman. Jadi katanya perjalanannya lelah. Setelah kami tanyakan, ternyata bapak ini salah satu perangkat desa teman-teman. Jadi bapak ini perangkat desa di Desa Panjo. Kami terus bertanya tentang informasi soal jalur pendakian kami. Ternyata bapak ini cukup mengenal situasi kondisi lapangan di sana teman-teman. Jadi kami merasa sangat terbantu dengan informasi yang bapak berikan ini teman-teman. Walaupun bapaknya bukan dari Desa Bancea. Setelah memasuki daerah perkebunan Desa Bancea, kami pun bertanya pada salah satu warga yang kebetulan pondoknya berada di perkebunan itu teman-teman, tentang jalan tercepat menuju sungai. Setelah bertanya, akhirnya kami sampai di pinggiran sungai teman-teman. Wow, sungainya besar teman-teman, dan warnanya seperti teh teman-teman. Singkat cerita, saya pun menitipkan motor teman-teman di salah satu pondok warga. Jadi saya menaruh daun gamal sebagai tanda kami menitipkan motor di situ teman-teman, karena pemilik pondok tidak ada di tempat itu teman-teman. Dan perjalanan pun kami mulai teman-teman. Seperti biasa di sini kami melewati perkebunan warga teman-teman sebelum memasuki hutan. Alasan kami menitipkan motor karena jalannya becek teman-teman, dan kata warga setempat di bagian atas sudah tidak ada pondok untuk tempat menitipkan motor teman-teman. Wah, di sini gunungnya sudah kelihatan teman-teman. Di sini kami tiba di pertengahan gunung teman-teman. Asli, tanjakannya luar biasa teman-teman, menguras energi teman-teman. Kakak saya sampai geleng-geleng kepala teman-teman. Gila pendakiannya guys. Mantap. Nah, di sini kami beristirahat di bawah pepohonan rindang di dalam hutan teman-teman, sembari melepas lelah. Oke brother, gunungnya tinggi guys. Gila. Kita masih akan ke sana guys. Ini sudah mulai masuk hutan. Setelah tenaga kami pulih, kami pun melanjutkan perjalanan kami teman-teman. Di sini kami beristirahat lagi teman-teman. Kebetulan kami menemukan aliran sungai yang jernih teman-teman, walaupun alirannya kecil. Beginilah keadaan kami saat di hutan teman-teman. Jadi setiap kami menemukan sungai kecil, kami harus meminum airnya untuk mengirit air yang kami bawa teman-teman. Kebetulan air kami juga sudah habis, jadi kami sempatkan untuk mengisi di sini karena kita tidak mengetahui di mana kita akan mendapati aliran sungai lagi teman-teman. Karena ini aliran sungainya dari hutan langsung,
jadi aman untuk dikonsumsi teman-teman. Sambil mengumpulkan stamina, kami sempatkan untuk melihat peta digital kami teman-teman. Melihat koordinat yang telah kami tentukan dan jalur yang kami telah tentukan semalam. Setelah melihat jalurnya, kami pun mengisi botol mineral kami teman-teman untuk melanjutkan perjalanan kami kembali. Karena perjalanan kami terbilang masih sangat jauh teman-teman, karena kami mengambil jalan mutar. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita sesuaikan dengan medan yang ada di lapangan. Setelah botol kami terisi, kami pun melanjutkan perjalanan kami kembali teman-teman. Dan saat melanjutkan perjalanan, kami menemukan ular piton teman-teman. Guys, kita nemu ular guys. Sudah diinjak sama abang saya. Guys. Besar guys. Jadi ceritanya ular ini mungkin lagi istirahat teman-teman, di bawah daun pakis. Tanpa kakak saya sadari, dia menginjaknya dan hampir terjatuh. Karena saya berada 1 meter di belakang kakak saya, jadi saya melihat ular itu dan kaget teman-teman. Jelas saja ularnya langsung auto pindah alam teman-teman. Buat teman-teman yang hobi di alam liar, ini menjadi pelajaran untuk harus berhati-hati saat berjalan teman-teman. Kita harus memperhatikan sekitar kita. Kiri, kanan, atas, bawah, semuanya harus kita perhatikan agar kita terhindar dari binatang buas ataupun hal-hal lain yang berbahaya. Gila guys. Sampai kaget. Setelah menemukan ular, kami mulai berhati-hati saat berjalan teman-teman. Jadi kita mesti hati-hati guys. Melihat di hutan lebat banyak ular. Sampai merinding saya guys. Kami pun terus berjalan teman-teman, karena kami mendengar bunyi aliran sungai di bawah teman-teman. Beberapa menit kemudian kami tiba di pinggir aliran sungai. Di sini kami akan beristirahat, makan siang sambil mengumpulkan stamina kami untuk melanjutkan perjalanan teman-teman. Karena ini bukan titik koordinat yang kami tuju. Inilah penampakan ular yang kami temukan tadi teman-teman. Warnanya sangat cantik dan mengkilat teman-teman. Mungkin ular ini baru habis ganti kulit teman-teman. Buat teman-teman yang hobi makan daging ular, komen di bawah dong. Setelah makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Dan kami tiba di titik koordinat kami hampir jam 5 sore teman-teman. Sudah disertai dengan hujan. Belum lagi ada insiden yang menimpa kakak saya teman-teman. Beginilah keadaan kami teman-teman, mendirikan tenda darurat di atas batu karena kami tidak sempat mencari tempat yang bagus untuk mendirikan tenda karena waktu sudah hampir gelap teman-teman. Jadi kita tidak sempat memasang pancing sidat dikarenakan karena sungainya banjir teman-teman. Karena ada musibah yang menimpa kakak saya, camping selama 2 malam kita pending teman-teman. Jadi besok rencananya kita akan kembali. Di sini saya sempat mencari katak teman-teman, tapi hanya di sekitar tenda kami. Saya mendapatkan 1, tapi ukurannya lumayan babon teman-teman. Ini akan kita pakai sarapan pagi untuk kembali besok. Dan pagi pun tiba. Pagi ini kita sarapannya yang sederhana saja, hanya
super mie dicampur dengan daging katak yang saya dapat semalam. Tentu saja ini makanan lezat dan bergizi. Apapun makanannya, kita harus tetap bersyukur teman-teman. Sambil melihat super mie mendidih, saya cerita tentang musibah yang dialami kakak saya teman-teman. Jadi kemarin saat kita berjalan menuju sungai, kakak saya terpeleset dan kepalanya terbentur di batu teman-teman, hingga luka, dan lukanya cukup serius teman-teman. Itu yang membuat kami cepat kembali teman-teman. Saya takutnya lukanya semakin parah teman-teman, karena obat-obatan yang kami bawa di kotak P3K itu terbatas teman-teman. Jadi tidak memungkinkan kita untuk bertahan semalam lagi teman-teman. Setelah sarapan pagi, kami pun lanjut membongkar tenda kami teman-teman. Nah, ini dia musibah yang menimpa kami teman-teman, dan lukanya cukup serius. Ini kami perbanyak dengan menggunakan sarung teman-teman. Jadi cerita kali ini kami akhiri di puncak pada Marari teman-teman. Jadi kami singgah untuk ngopi teman-teman sebelum melanjutkan perjalanan kami kembali. Oke brother, see you next video. Bye bye.